Pepaya adalah salah satu jenis tanaman yang bisa ditemukan di seluruh pelosok Nusantara, serta menjadi salah satu tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan baik untuk dikonsumsi buahnya maupun daun dan bunganya. Aslinya, tanaman ini berasal dari kawasan Meksiko dan Amerika Selatan yang bisa tumbuh di beragam jenis tanah di kawasan tropis. Di Kecamatan Kerasaan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, warga menggunakan buah pepaya sebagai bahan pembuat kue tradisional. Untuk membuat kue, pepaya yang digunakan bukanlah buah yang matang, tetapi buah yang masih mengkal. Buah ini bisa diolah menjadi kue yang lezat. Pepaya yang setengah matang sengaja dipilih karena tekstur buahnya masih agak keras, sehingga lebih mudah untuk diolah nantinya. Jumlah ini sudah lebih dari cukup sebagai bahan membuat kue lapis dan kue bugis pepaya. Sebelum dihaluskan, pepaya perlu dikupas terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan getahnya. Selain batang dan daunnya, buah pepaya menjadi salah satu bagian yang banyak mengeluarkan getah, terutama saat baru dipetik dari batangnya. Getah dari buah pepaya ini menunjukkan bahwa buah masih dalam keadaan segar. Kandungan enzim papain yang terdapat dalam getah pepaya dapat digunakan sebagai bahan pelunak daging dalam berbagai jenis masakan Nusantara. Untuk memastikan getah pepaya tidak menempel lagi di buahnya, kita bisa menggunakan air untuk mencuci pepaya. Pada dasarnya, semua jenis tanaman dan buah membutuhkan proses pencucian sebelum diolah atau dikonsumsi langsung. Selain untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan getah, air juga mampu menetralisir sisa pestisida yang disemprotkan ke tanaman pertanian. Pepaya yang sudah dicuci bersih segera diparut. Untuk membuat kue lapis dan kue bugis, dibutuhkan pepaya parut agar mudah dicampur dengan bahan lainnya seperti tepung kanji. Tekstur pepaya yang lembek dengan kandungan air yang tinggi layaknya jus pepaya baik bagi kesehatan, seperti kandungan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata, vitamin C, dan serat yang tinggi bisa membantu melancarkan pencernaan. Daging buah pepaya yang setengah matang ini agak lunak sehingga memudahkan tugasku untuk memarutnya. Mak, pepaya udah diparut ini, Mak? Udah diparut, diperasi, Dul. Pepaya yang sudah diparut selanjutnya diperas dengan menggunakan kain bersih yang berserat rapat, sehingga air dan serat daging buah pepaya benar-benar terpisah. Hasilnya diperoleh saripati dan ampas daging buah pepaya. Air serta ampas sari buah pepaya tidak ada yang terbuang. Semua bisa diolah menjadi panganan yang lezat. Air perasan pepaya dicampur dengan tepung kanji serta ditambahkan gula dan sedikit garam akan menjadi bahan pembuat kue lapis. Adonan yang encer ini dibagi menjadi 3 bagian dan diberi pewarna makanan agar lebih menarik serta menggugah selera. Sedangkan ampas serat pepaya juga dicampur dengan tepung kanji dan akan dibuat menjadi kue bugis kukus. Adonan kue bugis adalah adonan padat karena berasal dari ampas serat daging pepaya. Berbeda dengan adonan kue lapis yang merupakan adonan cair karena berasal dari air sari pepaya. Mak, udah jadi adonan ya, Mak? Ya, Dul, kalau gitu siapin apinya. Oh, ya, Mak. Adonan kue yang sudah jadi kemudian dibungkus daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur serta dibentuk segitiga. Minyak sayur akan menjadikan kue bugis tidak menempel pada daun, sehingga mudah untuk dimakan. Untuk memperkaya rasa, adonan kue bugis diisi dengan inti yang berasal dari kelapa parut yang dicampur dengan gula aren.
Adonan kue yang sudah jadi kemudian dibungkus daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur serta dibentuk segitiga. Minyak sayur akan menjadikan kue Bugis tidak menempel pada daun, sehingga mudah untuk dimakan. Untuk memperkaya rasa, adonan kue Bugis diisi dengan inti yang berasal dari kelapa parut yang dicampur dengan gula aren. Setelah dibungkus daun pisang, kue Bugis tinggal dikukus hingga matang. Sementara kue lapis akan dituang selapis demi selapis ke dalam loyang yang sudah dikukus di dalam dandang. Sudah jadi, Mak? Ya, ini Dul masukin. Ya, Mak. Aku sudah menyiapkan 2 dandang besar yang akan digunakan untuk mengukus kue Bugis dan mencetak kue lapis pepaya. Kue Bugis bisa langsung diletakkan ke dalam dandang kukusan yang sudah mendidih dan ditunggu hingga matang. Sementara kue lapis akan dicetak oleh Kak Butet selapis demi selapis, sesuai dengan warna adonan yang dibuat. Satu lapisan warna adonan kue lapis dimasukkan ke dalam loyang dan dikukus hingga matang. Jika adonan kue yang sudah jadi kemudian dibungkus daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur serta dibentuk segitiga. Minyak sayur akan menjadikan kue Bugis tidak menempel pada daun, sehingga mudah untuk dimakan. Untuk memperkaya rasa, adonan kue Bugis diisi dengan inti yang berasal dari kelapa parut yang dicampur dengan gula aren.